Malu ya Tuhan lu nggak ada ya? Malu ya? Stop dulu, sebentar. Bang Juma sebentar. Pada saat tadi Bang Juma bertanya, BAB sudah menjawab. BAB iya, menjawab, saya tahu. Berarti dia harus mempertanggungjawabkan Tuhannya Yesus kan, yang manusia itu. Nah, gitu. Ada yang bisa tanya. Oke, sekarang waktunya BAB juga bertanya, Bang Juma bisa menjawab. Kamu ngerti akidah nggak? Akidah itu pokok atau dasar keyakinan. Nggak usah banyak muter-muter jawab. Kamu yang muter. Keyakinan saya, Tuhan saya menciptakan Tuhanmu Yesus. Akidah lu apa? Akidah lu apa? Akidah saya Islam. Oke. Akidah lu apa? Mana ada akidah saya Islam? Mana paham? ada akidah Islam tonggos? Islam itu mana ada akidah Islam tonggos? Apa akidah itu? Apa akidah itu? Apa akidah lu? Teologi. Akidah. Ilmu ketuhanan. Apa ilmu ketuhanan yang lu pakai? Islam apa lu ini? Nggak ada ilmu lu itu tonggos, gigi doang lu. Ya jawab Juma, jangan taunya bertanya aja. Nanya aja lu bisanya tolol. Gigi lu benerin tuh, ngaku-ngaku direktur BTN lu. Ini direktur bang. Aku jadi moderator boleh? Jadi timer, aku jadi timer. Kalau debat ya. Jawab akidah lu apa? Muter-muter aja lu nanya-nanya jagonya, dasar lu. Nangis ya. Makanya gigi jangan lewatin bibir, coy. Baca akidah lu itu apa? Akidah di Islam itu. Parah kalian ini, parah. Nggak usah dimainmutkan, nggak usah di-mute. Ini Siapa kita sedang membahas. Kau kan penyembah Yesus tuh, yang adalah manusia, yang sebenarnya adalah Yudas. Mari kita bahas tentang konsep ketuhanan. Nanya aja kerjanya, lu bisa nyalain. Saya nggak nanya. Kita bahas tentang akidah kita, akidah Kristen dan akidah Islam. Ayo. Kenapa lu takut? Kenapa lu takut dua arah? Ya dua arah, ayo. Kenapa lu takut? Bahas tentang akidah Kristen dan akidah Islam. Jawab. Akidah lu apa? Ayo lah kita bahas. Jawab akidah lu apa? Nggak usah ayo. Akidah itu suatu pokok makhluk dungu. Apa? Akidah itu adalah pokok dasar keyakinan dungu. Woi bego, cuma. Allahu Akbar. Akidah saya jelas tauhid. Kamu akidahmu tiga Tuhan. Islam apa lo? Ada yang bisa game timer. Mana ada akidah kayak gitu? Bentar ya Zuma Islam ya. apa lo Zuma? Islamku tidak perlu kau urusin. Sekarang kita bahas tentang konsep Islam itu nggak ada ketuhanan. ilmunya, Zuma. Konsep ketuhanan. Ayo, berani nggak? Berani nggak bahas Tuhan kau itu? Gua udah jawab. Gua udah jawab. Iya, saya juga katakan bahwa Tuhan saya adalah Allah. Tuhan adalah Oke, Yesus. udah selesai. Nah, sekarang mari kita bahas tentang konsep ketuhanan. Ayo. Akidah lu apa? Ayo lah, nggak usah banyak cerita. Akidah. Banyak cerita. Lu aja nggak berani jawab. Akidahmu, akidahmu. Sekarang kita bahas tentang konsep Tuhan. Kasihan penyembah manusia ini. Akidah saya Islam, dungu. Jawab akidah lu Zuma. Itu akidah agama. saya Islam. Lu nggak bedain akidah sama agama? Tolong. Allahu Akbar. Akidah itu pokok. Islam itu nama akidahnya. Tapi pokok adalah keyakinan saya sebagai seorang Muslim, tauhid. Woi gigi tolol. Beda. Ini kok dikit. Akidah sama din itu beda. Tolol. Stop dulu. Diam dulu BAB. Nah, timer pakai punya kau aja lah BAB. Aku belum bisa buka. Akidah sama din aja dia nggak tahu bedanya. Tolol. Itu urusan saya, dungu. Urusan lu tolol. Memang lu tolol. Ngapain kau urusin? Sekarang lu bahas Tuhan lu yang bernonot itu, ayo. Pakai timer. Bang Juma stop dulu, bentar. Maaf ya. Ya, silakan. 2 menit aja ya. 2 menit. Stop dulu. Bentar. Bahasan konsep ketuhanan. Ada timer. Waduh. Lu dibahas akidahnya. Tolong kita bahas tentang ketuhanan. Oke, nggak usah kau ribut dengan akidah saya. Oke, 2 menit. Lah kok lu nggak usah ribut juga dengan ketuhanan gua. Ya, kita bahas terus mau ngapain di sini, Tuyul? Di sini kita mau diskusi tentang konsep ketuhanan. Brokele. Oke. Modal congol. Ya akidah, konsep ketuhanan. Kamu gagal di Syiah. Kamu nggak pernah dapat imam kan? Kau gagal. Kau pindah lagi. 2 menit. Mana temernya? Akidah lu apa? Akidahmu, Zuma. Stop dong, dua-duanya stop. Paparkan akidahmu. Saya Islam, oke?
Yuk, Oke. waktu dimulai. Nah, kau pasti sudah tahu kalau Islam tuyul, bukan Syiah. Ngerti kau? Kau Woi semua goblok, tanya lagi. di Kristen Kau diam Chan, biar dia 2 menit ngomong. Urusan lo itu. akidahnya aja dia belum jelas kok akidah Ya Islam dari udah. mana. Saya Muslim, tuyul, dungu. Muslim itu sama Islam apa bedanya? Nenek lu kiper, itu urusan saya. Sekarang Tuhanmu ku Gigi bawa lu ke sini. panjang, Cuma. Tuhanmu ku bawa ke Gigi sini lu biar ku panjang, kasih Cuma. sedot. Suruh sini bini lu cuma yang mati lu gebuin ya. Itu kan Cuma, woi, cuma larinya bini ke lu mati pribadi. gebuin. Dungu. Dungu, dungu. Kau 2 menit, omongin akidahmu, jelaskan. Timernya siapa timer? Timernya lihat jam aja, Bu. Sekarang 15:09 Oh di iya. Jakarta. Berarti 9:11. Sebentar. Lemon tak taikin. Lemon bisa nggak nih bentar? Bisa buka ini nggak dia? Lemon Bisa timer. Kenapa? bisa buka? Bisa timer. Bantu timer. Oh bentar aku ganti Aku kan akun masih dulu baru. ya, bisa on cam ya. Iya, Bentar ganti aku akun. ganti. Ya, oke. Dah, sabar. Sekarang mah gini aja dulu. Bersilaturahmi dulu kita teh. Slow dulu. Iya masa berbicara dengan orang yang nggak jelas. Slow. Iya, slow, biar slow. Tuhan lu itu yang nggak jelas. Yudas Tuhan lu itu dipikir yang nggak Yesus. jelas. Siapa yang pernah menyaksikan tuyul. Tuhan? Siapa yang pernah Tuhan kami nggak jelas. Yesus itu yang kamu sembah bukan Yesus Yudas. Yesus banyak yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Sudah. Tenang. Mas Bagio juga banyak yang saksikan tuyul. Kau buka kamera, kasih timer, Chan. Ini kita belum mulai ya. Kalau kau Kita nggak belum buka, mulai. bukti Kita kau, masih Chan. silaturahmi. Iya, jangan keroyokan ya. Bang Zuma kena Santai. peringatan tuh. Bang Zuma kena peringatan, kita nggak ngeluarin ya, moderator nggak ngeluarin ya. Oh, kena peringatan. Ya udah, Tersadarkan, ganti buka. akun lagi, Cuma. Buka, Ganti tersadarkan akun timer, lagi. tersadarkan. Woi bangsat berisik woi, kayak pasar kalian ini nggak beradab, Bukakan timer. Ini tersadarkan nggak sama Zuma beradab aja. kalian ini. Kayak orang-orang Yahudi Yaman kalian ini, bangsat emang. Kenapa di report? Woi, siapa yang suruh open cam aku ini? Bangsat ribut amat kalian sih. Siang-siang begini orang lagi minum kopi berisik kalian. Lemon request Ayo. Lemon. Oi. Cuma naik lagi ya, Cuma. Ngopi dulu siang-siang berisik kalian ay. Bangsat emang. Selamat sore teman-teman. Woi bangsat, Ya udah, makan Lemon. siang woi. Kasihan, teman-teman Isi kalau kamar. ini mati bukan aku yang mematikan ya, tapi handphonenya ya. Kalian yang menguasai moderator. Udah biarin aja kau tidur sana Yosi. Iya. Mana yang berisik-berisik barusan bangsat Tolong sesatu. yang di bawah Yang penting di teman-teman charger. janganlah main report ya kan. Kalau kalian tidak berani. Nah, memberikan Lemon, kau kebenaran, mainkan- apa yang mainkan Bang Zuma timernya. diundang kemari gitu. Yang benar katanya hostnya ini orang belum mulai kok. Mana Jumanya kenapa keluar? BAB naik lagi, BAB. Balik lagi aja. Iya BAB nih kena- penyembah kena Yudas report. naikkan. Penyembah Yudas silakan. Udah. Sama kayaknya kena report. Aku sudah di sini. Tunggu, Jangan Zuma, main report Zuma, lagi. Zuma, mulut kau nggak beradab Zuma, Ya, tunggu, ya, ya, sopan ya. santun lah kau ini ah. Loh, Bulan sopan puasa lo. pun nggak ada sopan santunnya kau ini. Sopan lo, lu pikir Yesus yang mati terkutuk itu Yudas itu, Bung. Bapak kau yang mati terkutuk. Itu kan nyerang-nyerang. Aduh, kasihan. Sudah. Nggak beradab kau ini ngomong. Buktikan kalau Ya, Yesus sudah, terkutuk. sudah. Apa dosa? Manusia nggak beradab, diam dulu kau manusia nggak beradab. Besarin gua weh. Kau diskusi aja bulan puasa nggak bulan puasa sama nggak beradab kau ini. Tersadarkan sama Zuma. Debat dong, ya. Udah biarkan aja BAB Oke, sama ini sebentar. sama Zuma ini ngomongin kita Tersadarkan. dulu. Oke, mana BAB sudah di mana BAB? Yang nggak berkepentingan turun aja pada berisi kayak pasar ikan sini. Iya, jangan berisik. BAB mana BAB? Ganti akun BAB kena report barusan dong. Ganti akun. Oke, sebentar. Yang nggak ada Oke. ilmu kita turunkan. Zuma nggak bakal dikeroyok Iya. kok. Aku kan sahabat muslimnya. Nggak bakal dikeroyok kok. Iya. Gua bakal bantuin lu Zuma. Mana BAB Aku naikkan juga- cepet sini. Aku mau tahu Aku bagaimana juga Syiah tahu. membuktikan Yesus itu Tuhan. Juma juga Mana? kalau BAB, memang BAB ini mana? dia BAB orangnya naikkan. tenang kok, kalem gitu. Tunggu. Bang Juma ini ya bisa. naikkan Bisa naikkan lah. BAB-nya. Sebentar, Sebentar, Bro Zuma. dia lagi ganti si Ican akun, ini si Ican Zuma. ini apa lagi kena akunnya ini. Saya penasaran lihat Syiah membuktikan manusia jadi Tuhan. Gimana itu ya?
Allahu Akbar. Tuh, Masya pertanyaannya Allah. juga nggak, pertanyaannya aja sudah keliru itu Juma. Ya, masa keliru? Yesus kan manusia, mau dipikir ayam. Kan manusia dia. Makanya saya penasaran Nah, sebelum seorang jadi si A, manusia? sebelum jadi manusia, dia dari tiada menjadi ada, dari ketiadaan itu menjadi ada. Iya, udah benar itu. Makanya. Yang tadinya dia sudah Tidak ada ada sejak menjadi awal. ada, maka statusnya jadi makhluk ciptaan. Oh, suka-suka mula ngomong. Oh, bukan suka-suka. Gitu. Yohanes Memang 8 kenapa nomor gitu. 42. Bentar ya, hampir Aku murtad. datang bukan atas kehendakku, Iya, berarti iya, dia iya, bukan iya, Tuhan. iya, iya, Gitu loh. iya. Bentar Iya, ya, iya, hampir iya, iya, murtad, Juma, hampir udah tahu murtad kita. Bisa mewakili Kristen, hampir murtad melawan Zuma. Hampir murtad. Saudaraku. Aduh, dia ngopi lagi. Aku kepencet gift terus nih. BAB naik BAB. Saya penasaran si nyembah manusia itu gimana ceritanya. Ayo. Mana BAB? Mana udah ada belum? Bentar. BAB. Kayaknya belum. Oh, belum. Hampir murtad. Kamu itu pecutan itu tuh menjijikan tau Juma dengernya. Enggak, untuk mulut-mulut yang orang dungu. Iya tapi itu menjijikan tau nggak? Iya, Kamu tuh pakai kayak gitu. Kayak perilaku, tau nggak? Tau nggak perilaku kekerasan seks? Iya, kayak Yesus ketika dibantai ke Gunung Golgota kan di Iya, itu gitu, perilaku dicambuk. kekerasan seks kamu itu Juma kayak gitu. Dicambuk sama tentara Romawi. Ternyata Yudas. Hampir murtad bisa wakili Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Hampir murtad tidak bisa mewakili Kristen ya. Tolong yang wakil Kristen. BAB dong. Saya penasaran sama dia Hampir BAB murtad nih. bisa wakili Kristen. Mana BAB? Masih Bisa? hampir, jangan. Oh, nggak berani. Oke, pengecut. Masih hampir. Kan? Mana BAB tadi? Nggak ada yang Aduh. berani lawan Gurunda ini. Gurunda. Ini BAB nih kayaknya Pura-pura jatuh lompat ke sumur kayaknya. Gimana nih? Allahu Akbar, Dia- Masya dia- Allah. Dia lagi bikin akun dia. Oh, bikin akun. Iya. Pasti bingung itu. Gimana caranya ini Yesus bisa jadi Tuhan ya? Padahal dia manusia. Gimana caranya bisa nipu Bang Zuma ini? Yang Kayak bingung gitu. itu kamu Juma. Yang bingung itu kamu. Pasti Sampai dia sekarang berpikir, kamu masih gimana mutar-mutar ceritanya itu? nanya. Gimana ceritanya ini Bang Zuma bisa Gimana dikibulin ceritanya ya? kamu kok bisa nggak tahu gitu loh? Putri nggak usah diladenin. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana ceritanya ya? Kata BAB, gimana ceritanya kibulin Bang Zuma nih ya? Manusia aku buat jadi Tuhan itu gimana? Jurus apa ya? Setiap hari pura-pura jadi direktur itu loh. Doktrin nggak bisa. Tahu. Dogma nggak bisa sama Bang Zuma. Gimana Hari caranya ya? jadi direktur. Oh, gini caranya. Kita tampilkan aja kitab gundul. Suruh Bang Zuma baca. Oke, Unity. Allahu Akbar, Masya Allah. BAB bingung. Oke, Unity bisa debat dengan Zuma untuk mewakili Kristen. Unity. Siapa lagi nih? Murtadin juga? Aku mendukung Gurunda Zuma. Oh, kirain Murtadin juga. Nyembah manusia, nauzubillah min zalik. Mending jadi kucing daripada nyembah manusia. Iya. Mana BAB-nya? Papa jahat itu Bapak Rahmat. Bapak jahat itu jahat kali sama bapaknya. Anak ini kena sumpah dia ini anak. Bapaknya susah-susah jadi marbot. Pak Rahmat akan tenang. Mana si BAB-nya? Pakku bukan marbot Zuma, jangan dikarang-karang kok kayak BAB. Kau tuh kayak menghina marbot loh. Selamat. Ya, salon kalau bulan puasa tutup, Bang. Gak ada buka kalau belum puasa. Salon tutup. Ini berapa kali nakal juga ini ya. Dibilang salon tutup bulan puasa. Bang Zuma? Baik saudara Yosi. Aduh. Puasa seperti Yesus, Bang. Enggak beda. Puasanya beda. Kalau Yesus ya beda itu, lah, kan dia Bani Israel, dia kan dari suku Yehuda, Bang. Kalau Saya Yesus kan dari suku itu Bugis Makassar. puasanya 4 hari 4 malam. 40 hari 40 hari 40 malam. Dan Yesus kalau mengatakan, puasanya gimana coba? Kalau kau percaya kepada aku, kau akan mengikuti Kalau Bang Zuma puasanya kayak gimana? gitu loh. Kenapa kamu nggak puasa 40 hari 40 malam? Tunggu dulu. Jadi nggak sama ya? Ya nggak Bang sama Zuma lah. Wong saya bukan pengikutnya beda. ente yang aku pengikut.
Beda. Yesus Jadi mengatakan Yesus itu Yohanes 10:27. sama Musa berpuasa Aku mengenal pengikutku, mereka 40 mengikuti hari, aku. 40 malam. Oke, Tapi gini ya. Bang Zuma puasanya cuma Zuma Yosi siang doang. Kita tentukan Malam tema makan. bahwa Kan gitu. siapakah puasanya yang paling sesuai dengan puasanya Ibrahim. Benar nggak sih? Oke Yosi. Yosi dengar aku. Ya Itu gimana tema gimana? kita. Bagaimana, setuju Zuma? Aku Puasa mengenal siapakah pengikutku, yang paling sesuai dengan ajaran mereka Ibrahim? mengikuti Abraham? aku. Kenapa kamu tidak Ya. puasa? Enggak, oke, dua menit Kenapa pertama. ente nggak puasa, Bang? 2 Bang menit Yosi. pertama aku kasih ke Zuma. Jadi gini Bang Zuma. Lemon, Jadi lemon. dari dulu aku Lemon. bilang kan, jangan sama-samakan. Iya, Tuhan Anda kan juga. pengikut Yesus. Oke, Yesus Yosi, mengatakan, aku mengenal Zuma. pengikutku, mereka mengikuti Zuma, aku. Zuma, kau diem dulu. Ini kita Zuma, jelaskan. dengar Aku dulu. puasa berarti pengikutku juga puasa. Gitu loh Bang Yosi. Zuma, 2 menit untuk kau paparkan puasa kau. Silakan. Tunggu dia ngomong. Woi, buka mic kau tuh. Tidak nyambung. Yes, Kristen itu nggak puasa. Bang cerita kau. Ya udah, jelaskan puasa Jadi kau. gini, Ya, ngapain mana aku jelaskan puasa yang hal yang benar? tidak ada dalam puasa Bang agamamu? Zuma atau puasa Yosi, diam dulu ya. Aku ngapain enggak tertib ya? Di dalam agamamu tidak ada puasa. Ngapain bahas-bahas puasa, brokele? Ceritakan puasamu. Gini, sebenarnya di Al-Quran juga puasa itu bukan di farad, tapi di kutiba alaikumusiyam, farad alaikum. Tokyo, izin aku ganti sama Pak Servis otak ya. Itu pilihan sebenarnya, bukan kewajiban. Boleh, tapi saya sebenarnya ini sih mau doain aja. Jin Korinnya. Ya, doain. Jadi aku Mana BAB luruskan tadi? aja Bang Zuma ya. Jadi puasanya Bang Zuma yang katanya Sambil doa ya, Yesus, Pak Tokyo. itu beda. Ya. Udah, Jadi Yosi. jangan dengar aku. sama-samakan lah. Ya, Dari dulu siapa kan yang Ya mau Kristen kan nggak ada puasa. Ada aja bahas puasa. Kalian nggak puasa Oke, gimana ya. sih? Ini kalian kan Oke, mau ya. Zuma. kita jelaskan rulesnya jelaskan ya Pak PPT. Di mana kewajiban puasa di Kristen itu di mana? Ada aja kalian ngotori mulut aja kalian tuh. Banyak cerita puasa. Nggak Iya, ada puasa di Kristen. Juma ini kan paling diakui Juma itu pinter gitu ya. Jadi sekarang kan kita mau diskusi. Ya diskusi bahas yang inilah baik lah. yang ada di dalam agama kalian. Ini kan Itu tadi aja. Yosi kan sama kau kan bahas puasa juga kan ada. Nggak ada puasa di Kristen pandai-pandaian. Siapakah puasanya yang sesuai dengan sunnahnya Abraham? Silakan, Memangnya kamu nggak paham Islam? Puasa kami itu merujuk kepada Rasulullah. 2 menit. Aku tak Nggak nyambung. Nggak Ya, nyambung. 2 menit buat Bang Zuma duluan. Nggak Sesuai nyambung dengan kalian. tema. Nggak nyambung kalian. Puasa siapakah yang benar? Ya silakan. Kalian nggak ada puasa ngapain bahas itu, aneh kalian ini. Kasih timernya apa? Lemon. Kalian Kristen ini nggak ada puasa. Seandainya bisa kepal selam kalian makan juga baru-baru puasa kalian itu. Nenek kalian yang sudah tua, andaikan bisa kalian rebus untuk kalian makan baru-baru puasa. Ada aja sok lagu puasa. Mana ada Kristen puasa? Tuyul. Kayak banci. Juma. Mulutmu kayak banci, Zuma. Mana dalil puasa di dalam Kristen? Rukunnya mana puasa? Bang Zuma mau bernarasi tentang puasanya Abraham. Syarat sah puasa di dalam kitab mana? Mana? Yosi biarin aja dia ngomong. Yosi biarin aja dia ngomong. Biarin, waktunya 2 menit, biarin. Syarat sah puasa adanya di kitab fikih, bukan di Quran. Ya coba tunjukkan ya. Setelah ini saya minta kepada Kristen tunjukkan syarat sah puasa, rukun-rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa di dalam perjanjian baru. Jangan ngambil kitabnya orang Yahudi, karena kalian agama Kristen, Jangan kau bawa kitabnya agama lain, supaya kalian tidak dianggap sebagai serigala berbulu kucing. Paham? Jadi kalau membahas tentang puasa jelas di umat Islam tiap tahun kalian lihat sendiri kan? Kalian hidup di tengah-tengah kami kan? Tuh, puasa kami setiap tahun sebulan penuh. Jadi nggak usah saya bahas, karena di agama kalian itu nggak ada puasa. Jangan kotori mulut kalian. Tapi kalau saudara-saudara Kristen ingin juga ke Islam-Islaman, ingin ke Yahudi-Yahudian, mau tongin dibilang umat dari agama Samawi bedeng, padahal dari Romawi yang tidak kenal puasa, ya suka-suka lu.
buktikan aja mana rukun wajibnya puasa di dalam agama Kristen. Ingat, kalau berbicara mengenai agama Kristen berarti perjanjian baru. Jangan ngambil kitabnya Yahudi. Karena kalau kau ngambil kitabnya Yahudi, itu lebih menguatkan serigala yang dinubuatkan Benyamin di Kejadian 49 nomor 27 bahwa keturunan Benyamin mencuri kepunyaan Yerusalem lalu membagikan kepada bangsa lain. Oke, waktu habis. Silakan Yosi, tanggapi 2 menit. Sudah selesai. Jadi gini Bang Zuma ya. Tadi Bang Zuma bilang, aku itu mengikuti Yesus berpuasa. Tapi ternyata Yesus berpuasa itu 40 hari 40 malam. Berarti di sini ada hal yang berbohong. Ya, saya tidak tahu, kalau mungkin di dalam ajarannya ada yang diajarkan untuk berbohong. Ya, yang kita tahu puasa itu kalau memang betul mengatakan mengikuti Yesus, puasa harus 40 hari 40 malam, memang nggak makan nggak minum. Ah, itu namanya puasa. Tapi itu puasa Yesus ya, sama Musa sama. Tapi kalau mengatakan puasa Kristen yang dibahas, Bang Yosi, puasanya Kristen 10 jam itu bukan puasanya Yesus. Puasanya Kristen. Puasanya yang Musa lakukan juga. Jadi janganlah kita sama-samakan kalau itu berbeda. Memang ada orang di sini yang mau mengikuti teladannya Musa dan Yesus, berpuasa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum. Nggak ada yang sanggup. Nih, nggak ada yang sanggup. Kalau puasa mungkin 10 jam, 11 jam, mungkin ada. Atau puasa 1 hari penuh, atau 2 hari atau 3 hari itu ada ya. Tapi ingat, nggak makan nggak minum, pagi dan malam, siang ya. 1 hari penuh memang 24 jam, nggak makan nggak minum, itu namanya puasa. Gitu. Bukan katanya sama, tetapi puasanya nggak 24 jam, nggak 40 hari 40 malam. Jadi berdusta itu namanya ya, guys, berbohong. Nah, itu. Oke, udah cukup Yosi? Cukup lah, nggak boleh panjang-panjang. Oke, nanti ngomong apa ente? Jalan-jalannya hari ini ya. Oke, Zuma silakan 2 menit. Ini kan kita membahas tentang puasanya Kristen dan Islam. Ngapain kau bahas puasanya Yesus? Yesus itu Bani Israel. Yesus itu puasa. Kata Yesus dalam Yohanes 14:12, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga puasa seperti aku. Itu pengakuan Yesus. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku puasa 40 hari 40 malam. Ya, pengikutku juga demikian. Ya, jadi kelihatan kan kalian ini hanya serigala yang nyamar domba kan? Karena Yesus muridnya mengikuti Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda mengatakan tidak ada yang bisa mengikuti. Berarti Anda bukan pengikutnya. Pengikutnya harus bisa mengakukan apa yang Yesus lakukan. Anda nggak bisa. Berarti memang kalian ini bukan pengikut. Ketahuan ya kan? Nah, jadi di Kristen itu, Bung, semua ajaran para nabi itu sudah dibatalkan memang. Filipi 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada perintah-perintah di Kristen, misalnya jangan mencuri, jangan merampok, itu bukan dari Tuhan, tapi dari Bapak yang ada di Antioquia, yaitu Bapak Paulus. Nah, jadi beda antara Bapak yang ada di langit dengan Bapak yang ada di Antioquia. Kalau Kristen hari ini mengikuti Bapak, tapi Bapak yang ada di Antioquia, misalnya nyembah Yesus, itu perintah Bapak di Antioquia. Jangan bersunat, itu perintah Bapak yang ada di Antioquia. Ibadah Minggu, itu Bapak di Antioquia. Makan semuanya, babi, kucing, guguk, singa, buaya, monyet, makan semua, itu perintah dari Bapak yang ada di Antioquia. Jadi Bapak yang di langit sudah dibatalkan perintahnya oleh Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya sekarang Kristen itu mengikuti semua perintah Bapak yang ada di Antioquia sana. Mengenai puasa, kalau umat Islam itu sudah final. Perintah puasanya jelas. Kami mengikuti apa yang diinstruksikan kemudian oleh Tuhan kami. Sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Mereka. Oke Yosi. Standby Yosi. Jadi balik lagi di puasa. Jadi gini Bang Zuma ya,
Dari dulu aku bilang jangan sama-samakan. Jangan kan waktunya, teman-teman Lemon. ikutin ajaran Yesus. Karena nggak sama. Puasa aja berbeda. Kan saya bilang tadi, saya ulang lagi ya. Puasanya berbeda. Puasa Yesus itu, Musa ya itu 40 hari 40 malam. Bukan cuma 40 hari 40 malamnya enggak, 40 malamnya makan. Enggak. Dan Yesus pun tidak pernah menyuruh pengikut-pengikutnya suruh berpuasa sama kayak dia. Enggak ya. Siapa yang mampu ya silakan coba kan gitu. Tapi tidak ada dipaksakan seperti itu. Kalau mau berpuasa ada tujuannya. Tujuannya apa untuk berpuasa? Gitu. Jadi ada tujuannya. Kayak puasa 1 hari penuh, 2 hari puasa Esther, dan ada puasa juga Daniel ya 7 hari. Kalau saya sudah pernah melakukan puasa ya 2 hari penuh, hampir 3 hari ya, itu memang siang malam ya nggak makan ya, begitu itu puasa. Bukan puasa hanya ganti mungkin ganti jam makannya ya, siang jadi malam, malam jadi siang ya. Itu bukan puasa Yesus. Nah, jadi aku ulang lagi ya, bukan puasa Yesus. Bukan Bang Zuma katakan tadi, aku mengikuti puasa Yesus. Nah, itu berbohong. Karena puasa Yesus itu bukan berpuasa hanya 12 jam atau 10 jam aja. Dia berpuasa itu 40 hari ya, 40 malam. Jadi 1 hari itu 24 jam. Memang penuh, nggak makan, nggak minum. Kali 40 hari 40 malam. Nah, itu yang namanya puasa Yesus, puasa Musa. Sesuai dengan di dalam Alkitabiah. Begitu Bang Zuma. Jadi janganlah kita ngaku-ngaku kita puasa seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yesus. Bohong itu namanya. Itu namanya apa? Bohong ya. Jadi janganlah berbohong begitu, karena bohong itu adalah pengikut setan kalau di orang Kristen gitu. Oke, silakan Zuma. Silakan. Oke. Tapadol. Jadi Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 14:31, tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Yesus diperintahkan puasa. Lalu di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu dalil dalam kitabmu. Nah, yang kita permasalahkan di sini, Yesus puasa, ente tidak puasa. Yesusnya puasa, entenya tidak puasa. Yesus mengatakan bahwa saya adalah hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya puasa 40 hari 40 malam. Kalian tidak. Jadi kalian itu serigala. Kalian itu bukan pengikut. Kalian itu penyembah Yesus. Hanya mengatasnamakan Yesus, Yesus, Yesus. Tapi amalan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Nah, kenapa di dunia ini kita tidak pernah melihat ada orang puasa 40 hari 40 malam? Karena sudah tidak ada pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang asli habis dibantai oleh Bapak Paulus. Bapak yang ada di Antioquia itu, yang kalian ikuti maunya semua, itulah yang membantai murid-muridnya Yesus. Makanya sudah tak ada lagi 40 hari 40 malam. Begitu Bung. Sementara kami umat Islam jelas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebagaimana kemudian dicontohkan oleh Nabi kami melakukan. Nabi kami puasa 30 hari, kami juga begitu. Nah, Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian tidak. Kenapa? Kalian hanya nyamar-nyamar domba gitu, Saudara Yosi. Silakan. Oke, Saudara Yosi silakan. Iya, ini BAB kemana BAB? Dari tadi aku bilang ya, orang dulu berpuasa ada tujuannya. Seperti Musa ya. kan berpuasa untuk apa? 40 hari. Ada tujuannya. Begitu juga dengan Yesus, tujuannya apa? Buat siapa? Tapi kita ini mau berpuasa 40 hari 40 malam, apa tujuan kita? Coba. Ya. Dan di situ Yesus tidak mengajarkan untuk kita mengikuti puasa 40 hari 40 malam, ya. Nggak ada di perintah Yesus ya, di Injil nggak ada seperti itu. Tetapi kalau kita mau berpuasa mungkin ya, puasanya Daniel atau puasanya
Esther silakan, atau puasa 1 hari penuh silakan. Ya, ada tujuannya apa mungkin seperti itu. Tetapi di dalam Injil nggak ada di situ untuk menyuruh berpuasa, karena nggak ada tujuannya. Nah, gitu ya, Bang Zuma. Nah, begitu tadi dikatakan selalu mengatakan si Paulus. Sebelum agama Islam ada itu yang diperkenalkan Nabi Muhammad, Paulus itu sudah pergi mengabarkan Injil di Arab. Jadi jangan sebut-sebut Paulus, karena Paulus itu orang yang sangat luar biasa ya menurut saya. Dia lebih dahsyat daripada nabi-nabi yang timbul yang mengaku-ngaku adalah nabi utusan. Nah, kalau aku lebih pilih Paulus, karena ajaran Paulus itu sangat luar biasa menurut saya. Dia orang yang pintar, dia menguasai kitab-kitab, makanya dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Mengabarkan Injil sampai ke Arab. Itu loh, sampai ke Arab bahkan. Belum ada agama Islam, dia udah ke Arab sana. Gitu loh Bang Zuma. Makanya jangan bilang-bilang Paulus itu sangat mantap menurut saya. Ya, konklusi aja tentang puasa. Nggak ada orang yang gini. Mungkin ada orang yang otaknya nggak nyampe, tidak memahami apa ajaran Paulus itu. Nah, gitu. Banyak orang yang otaknya nggak nyampe ya. Makanya tidak memahami perkataan-perkataan Paulus yang mungkin banyak teka-tekinya ya, seperti itu Bang Zuma ya. Makanya jangan kita sama-samakan lagi puasa orang Kristen dan puasa Yesus dan puasa Bang Zuma yang hanya malam aja itu puasa, siang aja puasa, malam tetap makan gitu. Anda ini saudara lucu, saudara Yosi. Anda memprotes puasa Islam tidak sama dengan puasanya Yesus. Lah kami ini bukan pengikut Yesus. Kami tidak pernah mengaku pengikut. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang masalah ini kalian yang ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi faktanya kagak. Mulut aja yang mengatakan pengikut, tapi ternyata terbukti Anda pengikut Paulus. Iya kan? Yesusnya puasa 40 hari 40 malam. Kalau pengikut ya harus kalian mengikuti itu, karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku. Coba, kalau aku puasa, pengikutku puasa. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, tapi ini untuk pengikutnya ya, bukan untuk penyembahnya. Matius 9, nomor 14, nomor 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya berpuasa. Kalian tidak berpuasa karena kalian bukan murid. Kalian penyembah. Kalian adalah orang yang diajarkan Paulus melalui Kaisaran Romawi. Sehingga muncul agama Kristen. Kalianlah itu pengikutnya Bapak yang ada di Antioquia, bukan Bapak yang ada di surga. Karena Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 23 nomor 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Paulus ngaku Bapak. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Makanya karena Dia Bapak, kalian ikuti semua kemauannya. Padahal Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, makanya kalian tidak puasa. Karena keinginan dari bapak itu adalah puasa. Coba kita lihat, mana keinginan bapak? Kita lihat dalam kitab Yoel milik orang Yahudi. Yoel 1, sudah habis, silakan. Oke. Kalau Yosi, kalau ada teman Kristen yang mau membantu Yosi, silakan izin dulu ke Yosi. Silakan izin ke Yosi ya. Iya, jadi dari tadi aku udah bilang ya. Gini Bang Yosi. Bang Yosi, jadi bicara tentang puasa di dalam Lukas 5:33 itu ya, kita punya jawaban. Nah, di dalam tradisi para nabi, puasa itu berbicara bagaimana mereka menginginkan pembelaan dari sang penolong itu atau sang Yahweh itu. Ya. Oleh karena itu puasanya itu bukan untuk mencari pahala, untuk mencari keselamatan, tidak, tetapi menantikan sang pembela. Nah, kenapa Yesus juga berpuasa? Itu menggenapi karena dia adalah memiliki gelar juga sebagai nabi. Maka puasa Yesus dan Musa sama. Tetapi makna puasa itu tidak lagi berbicara tentang mencari pahala. Tetapi jelas di dalam Lukas 5:33 itu dijelaskan ya.
Orang-orang Farisi itu berkata berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes, ya, jadi murid-muridnya Yohanes itu juga berpuasa, sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Nah, berpuasa di dalam iman kekristenan, baik Yahudi itu berpuasa bagaimana menantikan datangnya Sang Mesias itu. Jadi ketika Sang Mesias sudah ada, maka buat apa puasa itu? Apakah di dalam kekristenan nggak boleh puasa? Boleh. Artinya dia bukan lagi mencari keselamatan, bukan mencari Sang Mesias itu, tetapi dia ingin orang Kristen berpuasa itu lebih dekat kepada Sang Mesias itu. Dan memang di dalam Alkitab ya nggak ada yang dikatakan Zuma tadi Bapa memerintahkan berpuasa, nggak ada. Andaikan Zuma mengambil narasi tentang dia mengikuti para nabi, nabi mana yang berpuasa? Sebutkan nabi siapa yang berpuasa seperti di dalam bangsa Israel. Nah, kitab mereka itu, kitab-kitab yang bercerita tentang Adam itu, kitab primernya ya hanya satu, kitab utamanya, yaitu yang perjanjian lama itu disebut Tanah itu tadi, Taurat, Nevim, dan Ketuvim itu. Perjanjian baru ya hanya 4 kitab kanon Injil itu dan surat para rasul. Kalau ada kitab lagi yang menceritakan tentang puasa, tentang kenabian terdahulu, kita bisa artikan itu kitab yang lain. Ya, Yuk, silakan Zuma, silakan. Oke, kita kembalikan ya Zuma dan Yosi ya, silakan. Iya, jadi gini saudara ya, jangan Anda mengada-adakan sebuah aturan tentang Yahudi. Anda tidak punya kapasitas untuk berbicara. Kristen-Kristen aja, Yahudi itu wajib puasa. Imamat 16 nomor 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya. Apa itu puasa? Jadi jangan ngadi-ngadi. Ya, kita ini belajar, Bung, belajar. Nah, ketika kemudian Anda membawa data, murid-murid Yesus kemudian tidak berpuasa karena menunggu Mesias, itu kan asumsi Anda. Kenapa itu Zuma itu? Zuma itu kenapa itu? Kenapa? Kena report atau gimana pelanggaran? Silakan naik lagi ya. Nggak ada yang ngekik, nggak ada laporan dikik itu. Ya. Dikik sama ini. Ya, daripada kosong nunggu Zuma, saya bilang muridnya yang melakukan puasa itu juga orang Yahudi kok. Yang pertama kali memperkenalkan puasa itu juga orang Yahudi kok, bukan orang lain lah ya. Jadi puasa itu eksklusif dari aturan para Yahudi. Ya, kalau kita mengambil kitab Samawi itu. Yang menjadi moderator itu saya dan PPJ itu tidak ada menyentuh apapun ya. Tinggal naik aja lagi kok, ya? Gampang kok, tinggal naik aja. Iya, tinggal naik lagi ya. Silahkan. Shalom semuanya, shalom semuanya. Kayaknya dia kena report itu. Bentar Bang Nat ya. Mau tanya sama Zuma. Saya mau tanya, coba nabi-nabi terdahulu yang berpuasa 40 hari itu nabi siapa saja? Tunjukkan ya dalilnya. Ya, kalau tadi mengatakan itu eksklusif Yahudi, ya memang Alkitab jelas keselamatan datang dari bangsa Yehuda. Ya. Itu di dalam Yohanes 4 ayat berapa itu ya. Jelas dikatakan. Jadi keselamatan memang tidak ada keluar lagi selain daripada bangsa Yehuda dan digenapi dalam Yesus Kristus. Maka pertanyaan, diperintahkan bagimu puasa seperti nabi-nabi terdahulu. Tunjukkan nabi siapa yang berpuasa 30 hari seperti yang dilakukan oleh umat Islam segini, datanya di mana? Kita tanya saja seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau berbicara tentang puasa, kita punya data ya. Apakah puasa Musa, puasa Esther, puasa Daud, puasa Yosafat, banyak sekali. Jadi jangan langsung mengatakan, mengklaim dia mengikuti puasa-puasa tradisi para nabi-nabi terdahulu. Suruh nunjukkan nabi siapa berpuasa. Oke, Bang Esa udah ada Bang Juma di sini. Ya, jadi tradisi nabi itu puasa, Bung. Dalilnya sangat jelas, perintahnya Imamat 16 nomor 29. Jadi jangan sama-samakan kalian ini, yang agama dari barat ini yang tidak puasa. Jangan disamakan. Orang Yahudi itu puasa, orang Islam itu puasa. Kalian aja yang kagak. Karena memang kalian bukan pengikut para nabi, tapi pengikut Bapak Paulus yang ada di Antioquia sana. Nah, perintah Tuhan sangat jelas. Yoel 1:14. Adakanlah puasa yang suci. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim dan teriaklah kepada Tuhan. Ini perintah. Imamat 16:29. Tapi kita nggak usah terlalu jauh. Ini masalah antara kalian dengan Yesus. Yesus puasa, kalian tidak puasa. Mencerminkan kalian ini bukan pengikut.
Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Yesus mengerjakan puasa, kalian tidak melakukan puasa. Menandakan bahwa apa yang menjadi kewaspadaan murid Yesus setelah mendengarkan nasihat dari Yesus, waspadalah kepada penyamar, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya bisa kita lihat, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Mana perintahnya jangan puasa? Ada? Tak ada. Kalian tidak puasa. Kalau kalian mengatakan kami puasa, itu teori. Itu hanya keinginan kalian aja secara pribadi. Sedangkan Yesus mengatakan, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil. Dan mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi murid-muridnya, setelah terangkat Yesusnya, murid-murid puasa. Tapi sekarang nggak ada lagi murid yang puasa. Kenapa? Memang sudah habis muridnya. Dihabisin sama Bapak di Antioquia. Lahirlah kalian sebagai pengikut, pelanjut dari tongkat pengajaran Bapak yang ada di Antioquia sana. Yang dinubuatkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 8, nomor 44. Begitu Bung cara belajarnya. Silakan. Oke, silakan ya. Itu ya, di jawab ini. Itu Om Servis, Saya- fitnah keji ya. Fitnah keji Ya, bahwa fitnah. mengatakan Kristen tidak puasa itu fitnah sangat keji. Silakan. Oke. Ya, jadi begini, Zuma, coba tolong tampilkan dalil dalam Quranmu. Biasakan jangan menjadi teolog mencopet, menyomot ayat-ayat yang tidak ada di kitabmu. Yang saya tanyakan di dalam Quranmu. Ya, kalau kamu selama menggunakan kitab orang lain, tentunya itu tidak akan pernah ketemu. Ya, tadi jelas saya katakan semua yang dilakukan puasa itu dalam koridor bangsa Yahudi, ya. Dan mereka menantikan Sang Mesias. Siapa Sang Mesias itu? Jadi puasa mereka selalu menantikan tentang datangnya Sang Mesias. Apakah di Quran juga kamu mengklaim itu menantikan Sang Mesias? Mesias siapa? Ya, mohon ya gunakan Quranmu. Apa kamu sudah jijik dengan Quranmu? Apa Quranmu sudah tidak mampu lagi sehingga kamu harus mencopet? Bagi saya jijik kalau saya menjawab pertanyaan dari Alkitab menggunakan Al-Quran. Ya, jijik bagi saya. Tunjukkan kamu kitabmu, Quranmu, hadismu, ya dalilmu di dalam Quran tentang puasa. Maka pertanyaan saya, di mana Quranmu mengatakan mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu? Nabi siapa yang diikuti? Ya, apakah sama dengan puasamu itu? Ya, situ. Dan kamu berbicara tentang Paulus, ya, tidak ada satupun yang kamu tuduhkan membunuh. Paulus tidak membunuh setelah dia menerima Tuhan Yesus. Ya, kamu lihat bagaimana dia diutus ke Arab untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan bahkan Allahmu sendiri di dalam tafsirnya juga mengakui siapa si Paulus itu. Jadi kamu terlalu cetek kalau berbicara tentang Paulus. Semua sudah dijelaskan dengan baik bagaimana tentang puasa itu dijelaskan di dalam Alkitab. Tolong tunjukkan dalam Quranmu, akidahmu, jangan menjadi ya pencopet ayat orang lain. Ya, jadi silakan, saya ingin tahu di dalam Quranmu, dalilmu tentang puasa 30 hari paruh waktu itu, tunjukkan datanya di mana, ya, apakah mengikuti nabi siapa, ya, di dalam perjanjian lama. Silakan. Oke, silakan. Zuma, silakan. On mic. Iya, jadi jangan nangis, Saudara Wahyu, jangan nangis. Yang saya kutip itu kitabnya agama Yahudi, bukan kitab ente. Punya muka sedikit, punya muka. Muka itu kalau nggak ada muka ngaca supaya bisa dilihat. Yang saya kutip itu kitabnya orang Yahudi. Saya katakan imamat itu bukan kitab lo. Kitab Yul bukan kitabmu juga. Lu siapa? Ya, sedangkan Al-Quran saya ketika berbicara mengenai puasa jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh jelas tuh dalilnya. Sebagaimana orang-orang beriman terdahulu diperintahkan juga berpuasa. Ah, itu perintahnya ada di imamat, perintah puasanya, ada di kitab Yul perintah puasanya. Kenapa jadi emosian? Saya membahas kitabnya orang Yahudi yang saya bawa. Dan kebetulan saya berdiskusi dengan penyembah Yesus. Maka saya sadarkan kalian, kalian, Yesus puasa loh. Kalian tidak puasa. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut. Kalian penyembah. Penyembah Jokowi dan pengikut Jokowi itu beda. Kapan sih kalian ini bisa beda otak? Ya, belajar dong. Yesus mengatakan bukan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Aku puasa, pengikutku puasa. Ente lagi karang-karang cerita mereka puasa karena menunggu Mesias. Dasar. Jadi
Berdiskusi aja, nggak usah alergi, nggak usah tensian. Kalau sudah terbukti kalian bukan pengikut, akui aja. Memang kami bukan pengikut Yesus, Bang Suma. Kami hanya pura-pura bahwa Yesus sebenarnya kami ini adalah penyembah Yesus. Karena yang mengajarkan kami Bapak kami yang ada di Antioquia, Bapak Paulus. Sudah selesai. Gak usah lagi curhat. Jangan bawa itu kitab kami ngemis-ngemis. Emang Al-Quran tidak bisa. Diskusi apa itu? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel. Mereka kemudian diberi syariat. Di antaranya adalah puasa. Al-Quran kami membahas mereka. Jadi ketika berbicara mengenai puasa, Al-Quran. Oke. Jadi gini ya Bang Zuma. Ya, jangan curhat. Jadi gini, dan tadi menuduh bahwa kami mengikuti Yesus, tidak mengikuti kitabnya orang Yahudi. Kamu nggak tahu ya bahwa yang kami imani itu adalah Yesus Kristus ya, dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi ya. Kami berusaha melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kami ya. Dan dari tadi bro mengatakan kami nyolong kitab-kitabnya orang Yahudi lah. Jangan begitu Bang Zuma, karena kami ini orang Kristen mengikuti teladannya Yesus ya, dan murid-muridnya adalah orang Yahudi ya, yang kami percaya dialah Tuhan kami. Jelasin tuh, Yosi jelasin sama dia tuh yang orang-orang Kristen juga menyalahkan puasa. Jelasin itu. Kita pakai ada jelasin. Iya. Makanya tadi sudah dijelaskan sama Bang Servis Otak tentang puasa itu kenapa dilakukan oleh Yesus, karena Yesus datang untuk bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan kitab Taurat, mengenapinya. Yesus itu mengenapinya. Makanya orang dulu ya ada tujuannya dia berpuasa untuk apa? Yaitu seperti sudah dijelaskan oleh Bang Servis Otak ini tadi. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak memahami lagi, tidak nyampe sampai situ, ya gimana lagi mau dijelaskannya? Apa kita harus ulang-ulang lagi? Kan begitu. Jadi kami mau berpuasa ataupun tidak berpuasa itu adalah hak kami. Tidak ada lagi untuk dipaksain untuk kami berpuasa untuk 40 hari 40 malam. Tapi kalau kamu mau berusaha silakan. Apa tujuan kamu untuk berpuasa? Itu kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu seperti Yesus, Musa ya, itu ada tujuannya untuk apa? Itu artinya puasa. Dan kami juga melakukan puasa-puasa seperti puasa Esther ya. Ada juga yang melakukan puasa Daniel. Tapi kami nggak harus bilang-bilang ke saudara-saudara, kami jam begini, tanggal begini. Oke, lanjut Zuma. Nanti Yosi atau Bang Servis Otak jelasin ya puasa. Sebentar. Yang Servis Otak juga belum terjawab Bang Zuma, maksudnya puasa semacam apa yang memang disampaikan bahwa tadi Al-Quran menyebutkan mengikuti seperti yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu yang sudah disebut sama Servis Otak itu puasa apa aja gitu. Silahkan. Puasa seperti apa yang dilakukan 30 hari cuma siang aja itu? Yang mana tuh itu sesuai tuntunan Abraham itu? Silakan Zuma, silakan. Oke, jadi yang datang kepada kami itu syariat Islam, bukan syariat nabi-nabi terdahulu. Sekali lagi cobalah ya. Kalian itu kalau berbicara tuh tahu siapa yang kalian hadapi. Ini umat Islam ini, bukan umat Yahudi. Nah, kemudian saudara Yosi tadi mengatakan bahwa kami ini adalah mengikuti apa yang kalian ikuti. Dari Yesus yang kalian ikuti dari Yesus itu apanya? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tauhid, Yesus sujud dalam sholat. Dia kemudian ibadah hari Sabtu. Yang kalian ikuti apanya? Hah? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus percaya ucapan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 17:8. Itu ucapan Yesus itu, bukan ucapan saya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka murid Yesus, Bani Israel yang asli, percaya Yesus Rasul. Masuk enggak kalian ke golongan itu? Tidak, kalian itu pentuhan. Kenapa Yesus jadi Tuhan buat kalian? Karena kalian itu pengikut Bapak Antioquia. Itu aja kok repot. Murid-murid Yesus percaya Yesus Rasul, Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 17:8. Capek kalau pengataan Yesus Anda tidak percaya. Capek kalau kitab kalian sendiri nggak percaya. Lucu kan?
Bang Zuma lebih percaya daripada Anda terhadap kitab saudara. Yesus berkata, semua firman telah kusampaikan. Setelah sampai firman itu, mereka semua percaya aku adalah rasul. Lah ente dari mana kok jadi Tuhan Yesus itu? Cobalah berpikir. Sehingga ketika berbicara mengenai puasa, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Wa adana Musa talitha laila wa asmamnaha bi asri fatamma miqat. Seperti itu dalilnya dalam surah Al-A'raf. Coba Anda lihat di sana. Nabi Musa puasa. Oke, terima kasih. Walau belum terjawab, silahkan ditanggapi oleh teman Kristen ya. Iya, silakan Bang Tidak Serpes fokus pada yang dimaksud tadi. Ya, cuma gini ada dikit ya. Cuma agak memalukan ya. Islam katanya milah Ibrahim tapi puasanya dimodif. Silakan dimodif jadi 30 hari setengah hari itu. Silakan Mas Serpes. Ya, jelas di ayat Alkitab ya, siapa yang mengurangi ya atau menambahi dia terkutuk ya, dia terkutuk. Jelas ayat Alkitab kita. Maka pertanyaan sederhana, dia mengatakan itu perintah dalam Quran, dalam Islam. Makanya saya tanya, sebelum Islam melakukan itu, nabi-nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu itu melakukan puasa apa? Siapa orang itu? Kan gitu ya, nabi siapa? Itu jelas. Kemudian kalau berbicara tentang Yahudi, yes, kekristenan pun, kekristenan itu tidak datang dari barat, timur, utara, selatan, tidak. Jelas dikatakan kekristenan itu memang sumbernya, induknya adalah Yahudi, keyahudian. Dalilnya mana? Yohanes 4 ayat 22 ya, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, siapa dia? Dialah yang merujuk kepada Yesus. Jadi siapapun yang tidak datang kepada Kristus Yesus, dia tidak akan selamat. Mau ngaku dia punya syariat 1000 pun itu omong kosong, apalagi ketika dia kitabnya hanya mengutip ya, menduplikasi dari ajaran terdahulu. Bagaimana Tuhan yang katanya Maha Tahu tetapi kitab puasa saja harus nyontek pada iman yang terdahulu. Kekristenan tidak pernah keluar dari ajaran dari orang Yahudi. Jelas tadi sudah saya kutip di dalam Markus tadi ya, bahwa puasa itu artinya apa? Menantikan dia yang Sang Mesias. Ketika dia sudah datang, maka puasa itu bagaimana hidup bersama Sang Mesias. Jadi memilih perbedaan perspektif ketika Zuma mau mengkaitkan puasa Islam dan puasa Kristen itu sama. Mohon maaf, terlalu naif bagi kami orang-orang Kristen. Ya, jadi Paulus tidak pernah membatalkan. Di mana Paulus melarang untuk berpuasa? Kalau Paulus membatalkan hukum Taurat, kamu harus tahu hukum Taurat apa yang dibatalkan oleh Paulus. Bukan Taurat Tuhan, tetapi Taurat 613 mitzvot itu. Itu berbicara tradisi kehidupan bangsa Israel. Kalau kamu mau mengikuti tradisi Musa, kamu harus menjadi orang Yahudi. Minimal 10 tahun baru kamu bisa jadi orang Yahudi. Demikian. Oke, silakan Zuma. Nathan boleh siap-siap untuk jawab tanggapan. Yang pertama, di mana Paulus membatalkan perintah-perintah Tuhan? Sebab itu marilah kita tinggalkan perintah-perintah pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasarnya kepercayaan kepada Tuhan. Itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Segala perintah. Baca tuh. Segala perintah. Tidak ada dikatakan sini perintah ini boleh, ini perintah tidak. Nggak ada. Terus kemudian Anda mengatakan ada hubungannya Kristen. Mana ada hubungannya? Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Ngadi-ngadi. Sudah 2000 tahun kalian itu satu tempat ibadah aja kagak. Tuhan kalian beda, kitab suci kalian beda, nabi kalian beda. Kalian aja yang mengklaim. Malu. Ya, Anda mengatakan puasa dimodif. Ya kalian Tuhan kalian modif. Enak kali ngomong. Lalu mengatakan ditambah dan dikurangi. Halo, perjanjian baru itu apa? Itu perjanjian baru itu apa? Surah-surah Paulus itu apa? Perintah siapa itu surah-surah Paulus 14 buku tuh? Jangan kurangi, jangan ditambah katanya dalam Ulangan 4. Tapi apa perjanjian baru itu apa? Filipi, Roma, apa itu? Surat dari mana itu? Firman dari mana? Firman dari Tuhan Bapa yang ada di Antioquia. Itu Tuhan kalian. Lalu kemudian pintarnya saudara Wahyu bawa Yohanes 4:22. Anda sadar kalau Anda bawa itu? Di situ Yesus sebagai orang Yahudi mengatakan dengan sangat jelas, aku menyembah apa yang aku kenal. Halo, sementara orang Kristen menyembah Yudas di atas tiang salib, Yesusnya mengatakan menyembah Tuhan yang benar, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ente semua malah nyembah Yudas. Gimana ceritanya? Yohanes 4:22 itu, Bung, tidak berbicara mengenai puasa orang Kristen.
Intinya sekarang sini adalah Yesus puasa, kalian puasu. Itu loh. Coba sambungkan puasanya Yesus dengan puasa kalian. Nggak ada kan? Nggak ada nyambungnya. Oke, silakan Nathan. Sakit Nathan, kalian ini. Nathan. Oke, bentar. Aku tanggapi dulu tadi. Tadi kan aku yang Aku terakhir jawab dulu. Bentar. Nanti habis itu kalian. Sebentar semuanya sebentar. Sebentar. Oke. Bang Zuma, Aku aja bentar habis itu kalian lah. Bahwa jadi tadi gini Bang Zuma ya. Yang aku kejar tadi. Oke, bentar. Ya Yosi, Udah Yosi. Silakan Yosi 2 menit. Ya, aku habis ini aja habis kalian lah. Yang aku kejar tadi kata Bang Zuma, dia mengikuti puasanya Yesus. Kan tadi saya jelaskan, Bang Zuma ini berarti berbohong kalau dia mengatakan dia mengikuti puasanya Yesus. Sedangkan puasanya Yesus ini 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Tapi Bang Zumanya kan berpuasa hanya siang doang. Malam, subuh makan. Ah, itu berbeda. Makanya jangan sama-samakan. Jangan lari ke narasi lain. Itu yang saya kejar tadi. Mengatakan bahwa Bang Zuma lebih mengikuti teladannya Yesus. Berpuasa, kita nggak berpuasa. Itu kan berbohong, puasanya aja sudah berbeda. Nggak sama. Dan juga sebenarnya di dalam ajarannya Bang Zuma ini, puasa ini ikut siapa sih sebenarnya? Mila Ibrahim atau puasanya Nabi Muhammad? Nah, kalau mengikuti Nabi Abraham, sama 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum, sama Musa. Ya, kalau seperti bro bilang tadi, Bapak Jad bilang dimodif, ya nggak sama. Makanya kenapa dimodif? Bukan rubah syariat. Ya, karena apa? Berbeda. Cuma siang doang yang puasa, malam makan. Gitu. Ya lanjutlah yang lain. Aku mau turun sebenarnya ini. Itu yang aku kejar sih. Makanya saya bilang Bang Zuma, bisa saya tambahin? Jangan Bisa. sama-samakan. Dari dulu saya bilang jangan menyamakan. Berbeda. Berbeda dengan puasanya orang. Oke. Gitu. Cukup. Yang menyamakan itu kalian. Kalian agama dari barat. Kalian dari waktu saya kan? Iya, waktu apa Lemon 2 menit. Zuma 2 menit, silakan. Di situ terakhir juga saya menjawab mengenai kesamaan. Nanti Saya katakan sama. Yesus puasa, kami puasa, kalian tidak. Puasa dalam bahasa Ibrani sama dengan bahasa Arab, sama-sama mengatakan dengan kata som. Som itu menahan. Nah, tergantung syariatnya apa? Menahan dari apa? Merendahkan diri sesuai dengan Imamat 16:31, melapangkan diri, bersabar, melahan lapar, tidak makan, tidak minum. Itu sama. Nah, kalian sendiri ini masalahnya adalah Yesus puasa, kalian tidak puasa. Kalau kalian, kami juga puasa, ya. Ayam juga kalau bisa bicara juga mengatakan begitu, Bung. Masalahnya sekarang ini adalah kejujuran di dalam beragama. Siapa yang kalian ikuti dengan pola agama Kristen ini? Siapa? Yang ngajarin kalian menjadi Kristen itu siapa? Itu dulu poinnya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku. Andai saja hari ini Yesus hidup, hidup berdampingan dengan kalian, disandingkan kemudian, akan ketahuan Yesus ke kanan, kalian ke kiri. Pada hari Sabat Yesus ke sinagoge, Minggu kalian ke gereja. Enggak sama, Bong. Cobalah berpikir, yang dibaca oleh Yesus itu kitabnya orang Yahudi, bahasa Ibrani. Yang kalian baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Enggak sama. Pada saat Yesus makan, enggak ada menu anjing, enggak ada makan babi di atas mejanya. Kalian apa? Semua yang diharamkan di dalam kitabnya ajarannya Yesus kalian makan. Sama enggak? Enggak sama. Kalian itu cuma penyamar. Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian makan 40 hari 40 malam tak ada hentinya. Ya. Jadi saatnya lah kalian menyadari ya, kalian itu adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu yang Yesus nubuatkan dalam Matius 7 yang membuat Pak Bombong kemarin mencet di celana. Itu. Tahu, silakan. Jangan keluar ya. Oke, Nathan, silakan Nathan. Pak, aku habis itu menyelesaikan dulu. Sebentar. Iya. 2 menit aja. Saya mau menanggapi semua, boleh ya? Iya, silakan Nathan. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ketika semua mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti Yesus dalam berpuasa, siapa bilang? Ya, orang Kristen tetap berpuasa, tapi kenapa tidak ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 16 sampai 17. Apabila kamu berpuasa,
Maka cucilah mukamu dan minyakilah rambutmu supaya jangan terlihat mukamu muram, sama seperti orang-orang munafik yang berpuasa dengan mengubah air mukanya supaya terlihat muram. Sama seperti Islam yang ketika berpuasa mengumumkan, ya kan, mengumbar-ngumbar supaya apa? Terlihat mereka alim padahal dalamnya busuk. Ya. Itu Yesus mengatakan bahwa ketika berpuasa jangan ada yang tahu, Bapamu yang di surga lah yang tahu. Ya, jangan sampai mengumbar-ngumbar karena itu namanya apa? Munafik. Ya, beda dengan Islam. Islam apa yang diajarkan? Berpuasa. Ya, 30 hari berpuasa cuma setengah hari tuh menahan lapar. Itu puasa atau ngubah jadwal makan itu? Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Pas siang tetap ada yang maki-maki, ya kan? Tetap ada yang menghina. Itu puasa atau apa? Hah? Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai puasa, esensi puasa yang harus kita tunjukkan. Apa esensi puasa? Yaitu menjaga diri kita supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan tiap hari di TikTok menghina iman orang, bukan tiap hari di TikTok itu membicarakan iman orang. Itu puasa atau puasu yang seperti Anda katakan tadi, Zuma? Hah? Jawab itu. Silakan teman-teman. Sama aja. Saya dengan Zuma bolehkah? Ya, giliran saya dulu, Bom. Kau. Ya. Habis itu saya tak. Ya. Pak Bom saya 2 menit dulu, 2 menit dulu. Ya. Habis itu silakan Pak Bom ya. Paulus jangan kau lari Zuma, kubal balik. Ya, jangan lari kau Zuma. Jangan ya, teman-teman. Saksikan episode kedua Pak Bom Facebook. Bom. Ini negara saya, Bom. Merdeka negara ini karena kakek saya, Bom. Masa soal merdeka kakek Bapak. Dengarkan saya, semua dengarkan. Diam. Kalian itu masih status belajar. Dengar. Di Matius 6, Bung. Kalau kau mengatakan Matius 6 itu, sabar dulu, Bom diam. Kalau kau mengatakan, apabila kami berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Iya, kamu tidak. Kenapa itu? Kena report lagi dia. Enggak. Siapa yang buka lagi mic-nya? Jangan di-mute. Jangan di-mute dong. Kamu membaca Matius 6, ini peringatan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Paham itu dulu. Siapa namanya ini? Ini peringatan Yesus kepada muridnya. Apabila kau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air muka. Oke. Jangan kayak orang munafik. Oke. Silakan aja. Tapi 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum itu, semua Kristen di Indonesia akan kita tahu. Tapi di mana kita bisa melihat Kristen tidak makan 40 hari, 40 malam? Di mana? Hah? Di mana Kristen itu bisa? Orang tidak makan 40 hari 40 malam itu, jangankan berdiri, bernapas aja udah susah. Alah, lebay kali kau. Siapa nama ini? Lebay kali kau. Sedangkan di dalam ajaran para nabi, Yoel 1 nomor 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri dan ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah. Ada perintah di sana, sa'ako dalam bahasa Ibrani. Perintahnya untuk berteriak. Ini apa nih? Masa ada orang puasa pamer-pamer? Saya berpuasa. Tidak, Bu. Memang syariat agama yang mengajarkan itu. Sementara kalian tak munafik. Kami puasa 40 hari 40 malam. Tapi apa? Anjing mati di mana-mana. Kucing mati di mana-mana. Monyet mati di mana-mana. Siapa yang makan itu? Hama babi berkurang tiap tahun. Siapa yang makan? Kapan kalian puasa 40 hari 40 malam? Sedangkan Yesus pada hari ke-40 laparlah dia. Maka dia mengutuki pohon ara. Banyak cerita. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mana buktikan puasa 40 hari 40 malam? Mana? Oke, silakan Bang Eso, silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Belum bisa menunjukkan ya dari itu. Silakan Nathan. Ya, aku dulu, aku yang Rian tadi. Ya. Silakan servis otak. Ya. Zuma. Ini masih menunjuk kepada Alkitab. Ya, Zuma. Silakan, dari Eso. tadi. Ya, dari tadi kan saya tanya, orang mana yang kamu ikuti sesuai Quranmu? Ya, nabi mana? Ya, jangan muter-muter pola, Paulus. Artinya kamu tidak mengerti tentang puasa dalam imanmu. Ya, jelas dari tadi tidak ada jawaban. Kembali Paulus lagi, jelas katakan. Paulus mengatakan, hidup ada hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, Paulus sendiri mengakui bahwa
dengan adanya Kristus, maka dia mendapatkan apa yang berharga dalam hidupnya itu sudah tidak lagi berharga karena Kristus. Artinya Paulus tidak pernah melanggar apapun yang diajarkan oleh Kristus. Justru Paulus mengajar tentang kekristenan, ya. Jadi kamu harus belajar lagi Zuma ya tentang Yahudi. Kamu mengatakan tentang sunat. Sunat di dalam tradisi Abraham, milah Abraham, yang pertama menunjukkan keturunan secara biologis. Kemudian sunat yang dilakukan di luar keturunan itu disebut budak. Jadi artinya kalau kamu sunat mengikuti milah Abraham, artinya kamu menunjukkan mengabdikan diri kamu sebagai budak, ya, sebagai jongosnya bangsa Israel. Kamu harus ngerti perspektif ini. Maka jangan biasakan kitab itu ya istilahnya plagiat atau nyontek, karena memiliki makna sunat pun harus paham tradisi mereka. Kamu bersunat itu artinya kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Ya, dalilnya jelas ya di dalam Kejadian 17 itu. Ya, jadi kalau kamu membanggakan diri karena kamu mengikuti Yesus selain puasa tadi, sunat, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Bantah saya, pendeta manapun yang bisa membantah ini, apalagi kamu adalah budak-budaknya bangsa Yahudi. Jadi ketika kamu berbicara tentang itu, kamu adalah menandakan bahwa kamu mendeklarkan di room internasional ataupun room nasional ini, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Demikian, Zuma. Oke, Zuma 2 menit, Pak Bom persiapkan diri habis Zuma ini. Silakan Zuma. Oke, Al-Quran menarasikan tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Perintahnya ke Abrahamnya, bukan kepada keturunannya. Coy, yang ikut ajaran keturunannya Ishak itulah budak. Bukan budak lagi, tapi budak. Kami tidak diajari mengikuti keturunan Abraham, kami diajari mengikuti milah Abraham. Oke? Dan orang-orang yang hidup di dalam naungan keturunan Abraham itulah budak atau orang asing yang dibeli seperti kalian. Kalau Anda mengatakan kami budak, terserah lo. Tapi kami mengikuti ajaran Abraham. Daripada lo budak kagak, malah disebut guguk oleh Yesus. Kan pedis. Oke? Disebut serigala oleh Yesus. Kan pahit. Lalu kemudian saudara mengatakan Paulus tidak merubah. Kalau Paulus tidak merubah saudara Wahyu, maka saudara akan menemukan Kristen dan Yahudi satu tubuh. Tuhan kalian manusia yang pernah sama ibunya. Mana ada Tuhannya Yahudi kayak begitu? Kalian ini cobalah, katanya namanya bengkel otak, servis otak, tapi kok yang diservis pantat? Gimana sih? Cobalah gunakan akal sehat ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dia datang memberikan contoh. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kami mengikuti pola puasanya. Kenapa kalian cari puasa kami harus sama dengan Yesus? Yang harus mencari puasanya sama dengan Yesus itu kalian. Tapi faktanya kalian nggak puasa, tapi puasu. Ada lagi tadi yang naik. Kami 40 hari 40 malam, pandai-pandaian. 2 hari kau tidak makan, biji matamu keluar. Apalagi 40 hari 40 malam. Jadi kalian itu bukan pengikut titik. Kalian itu pentuhan. Kalian itu seperti orang yang menyembah Krishna, orang yang menyembah Siddhartha Gautama, orang yang menyembah Horus. Kalian itu. Itulah kalian. Jangan kau kotori mulut kalian dengan puasa. Nggak ada puasa di Kristen, itu puasu. Kalaupun kalian puasa ikut. Ya, masih belum dapat puasa di Islam, belum dapat, ya belum dapat juga. Silahkan Pak Bom ya sekarang ya. Iya itulah karena terlalu jangan dikasih besar aku dulu. Iya, karena jangan kasih timer jalan ya. Kasih besar aku, melulu ya. Silakan. Kasih besar aku. Sebentar dulu, aku narasi dulu 1 menit. Sebentar dulu. Aku baru ini. Suara aku bisa dengar. Halo, pecinta Sholat ABM 2. Hari ini yang kedua kali kubal balik semua ya. Semua jangan kau lari, kubal balik. Bom, kau nantang-nantang pendeta semua. Oke, kita langsung. Dari tadi saya dengar, silakan, Aimer. Dari tadi Tuhan Yesus memberkati, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama Pak Bom. Oke, saya langsung saja ke topik. Oke, kita lihat. Saya mau tanya Zuma dulu. Ya. Zuma dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, Zuma orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Saya mau tanya Zuma, orang-orang sebelum kamu berarti orang-orang Yahudi yang kau bilang tadi kan? Nabi Musa,
orang-orang nabi-nabi di Israel ya, termasuk Yesus yang kau bilang tadi ya, kau puja-puja, kau bilang kami bukan pengikut Yesus. Kamu, pertanyaan saya ya, pertanyaan saya, semua jangan kau lari, ubal balik kau hari ini. Pertama, di Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan kepada Loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Pertanyaan saya Zuma, saya bisa tunjukkan kau dalil, tapi waktu saya tinggal sedikit ya. Kasih tahu waktunya sisa berapa? Tolong. 30 detikan. Oke. Masih cukup ya. Maka bangunlah ia makan dan minum, dan kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sebagai gunung Allah, gunung Horeb. Elia berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari tidak makan tidak minum untuk menjalankan firman Tuhan. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Pertanyaan saya, kau tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad berpuasa. Bukan Anda, saya tuju saya kejar nabimu yang mengajarkan Al-Quran untuk Anda diturunkan. Anda tunjuk. Ya, selesai 2 menit, silahkan Bang Zuma menunjukkan di mana. Nafsunya tapi ejakulasi dini, nafsu awal aja kau bom-bom. Waduh, parah ini bom-bom. Jangan tunjukkan dalil. Saya sudah menunjukkan. No, dalil. Adana Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqat rabbih arba'ina lailah. Nih, 40 hari. Oke. Ini Al-Qur'an. Sementara ente ambil kitabnya Yahudi, malu nggak tuh? Malu. Anda membaca kitabnya agama lain, malu. Saya baca kitabku sendiri. Itu nama Yahudi kau tunjukkan, bom. Nggak malu nggak? Kitabnya orang kau tunjukkan, sementara agamamu Kristen, kau bukan Yahudi. Malu nggak? Malu. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan puasa kepada kaumnya. Ada lagi tadi perempuan mengatakan bahwa mana puasamu? Loh, umat Islam setiap tahun berpuasa. Pada saat penjajah Kristen datang ke Indonesia, tak ada penjajah yang puasa. Kami melawan penjajah dalam keadaan puasa. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diajarkan, sudah disyariatkan. Fattabi'uni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam agama Islam. Jangan kau ragukan. Sekarang ini ada kamu dalam bulan suci Ramadan yang umat Islam. Kamu ada. Syariatnya jelas. Apapun yang menjadi rukun dan sunnah di dalam bulan puasa ada. Jelas. Termasuk mengajarin kalian, menyadarkan kalian. Itu juga adalah bagian daripada rukun puasa. Mengajarkan orang untuk menjadi waras. Memberikan ilmu kepada kalian. Itu juga adalah amalan dalam bulan suci Ramadan. Nah, saya tunjukkan Al-Quran saya. Wa wa'adna Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatammat miqat Rabbihi arba'ina laylah wa qala Musa. Ini Al-Quran. Kamu baca kitabnya orang, memalukan. Musa Arab itu Pak Bom, itu Musa Arab. Itu memalukan. Stop. Allahu Akbar. Oke, Zuma, walaupun giliran bom. Sesuai dengan Musa. Oke, giliran itu bom. Itu tidak ya. sama ya, silahkan Pak Bom. Oke, kubal balik kau ya, kubal balik kau. Saya tanya sesuai dalil Al-Quranmu. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, penyempurna kitab sebelum-sebelumnya. Kami menyempurnakan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad berpuasa di mana? Untuk sebagai panutan. Kau mengatakan kami orang Kristen. Pertanyaan sini, lihat ini. Di dalam Matius 4. Matius adalah Injil. Perhatikan, Matius 4 itu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa kitab Taurat berpuasa. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa. Saya sudah tunjukkan dalil. Saya sudah pakai dalil. Kau hancurkan kau semua. Pertanyaannya, kau lihat ini di sini. Yohanes ya. Yohanes, Yesus sendiri katakan. Yohanes 8 ayat 31 dan selanjutnya. Kau perhatikan di sini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, perhatikan, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Perhatikan, berarti kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid Yesus. Sesuai dalam Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Oke, semua kau paham? Pengikut Yesus yang dibaptis. Semua tidak dibaptis. Semua tidak melakukan perjamuan kudus. Yesus katakan jadi muridku adalah perjamuan, ikut mengikuti perjamuan kudus. Dalam Yohanes 15. Semua, kau lihat ini Yohanes 15 ini semua. Ubal balik kau. 30 detik lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita mengikuti ajaran Yesus, kami dibaptis, Yesus dibaptis, kami dibaptis, Yesus suruh perjamuan kudus, Matius 26. Pertanyaan saya kembali ke sini, pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya tanya, Nabi Muhammad berpuasa atau tidak? Bercetar, kau tunjukkan dalil seperti saya. Surat Al-Baqarah 103. Di mana Nabi Muhammad berpuasa dan umatnya berpuasa? Silakan, Yesus berpuasa, kami berpuasa. Sekarang kami sebentar berpuasa orang Kristen. Ya, terima kasih Pak Bom Bom. Silakan. Kasihan. Waktunya Bang Zuma. Hancur kau. Ini sih Bang Zuma coba suruh Hancur kau. suruh tunjukkan data juga seperti Pak Bom Bom. Suruh tunjukkan. Allahu Akbar. Oke. Allahu Oke, Akbar. oke. Ya, ini memang belum sampai. Umat Zuma bisa itu bisa on cam buka datanya. nggak perlu data di kepala. Lagian saya tunjukkan juga kalian modal congor. Iya, karena dari tadi tidak ada. Dari tadi Hancur tidak gue ada di YouTube. Hancur loh hari ini. Ya nggak perlu. Paulus juga mengajarkan 14 surat, nggak pernah buka Paulus itu kamera. orang Ibrani. Apa Benjamin? Paulus tidak pernah buka kamera, 14 kitab diajarin ke kau. Sudah. Giliran saya. Hancur. Oke, gantian ya. Anda membawa Yesus dibaptis. Silakan. Anda mengatakan Yesus dibaptis. Permasalahannya di dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jeder. Ini dalil. Hei, pakai mata, pakai otak, pakai hati. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib. Ngerti arti kata wajib? Wajib itu dalam bahasa Yunani opeilo, sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak. Kapan tidak ada maka dia gugur. Ini wajib. Wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Coba, apakah kalian hidupnya sudah sama seperti Yesus? Sama. Apanya yang sama? Yesus praktisi Torah. Oke? Yesus sabat. Yesus tauhid. Yesus sinagoge. Yesus haramkan babi. Yesus taat Torah. Sedikit pun dia tidak akan pernah melanggar Torah. Kalian? Itu makanya saya katakan, kalau andai saja murid-murid Yesus keturunan dari 11 murid masih hidup sampai sekarang, berhadapan dengan Kristen, kita akan melihat antara laksana langit dan bumi. Pahami itu. Justru keturunan dari ke-11 murid akan lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Karena mereka puasa, mereka sujud dan beribadah. Nah, sedangkan Kristen hari ini apa? Apa yang kalian lakukan sama seperti Yesus? Nggak ada. Kami beriman kepada Allah, mengikuti agama Islam, semuanya berasal dari Rasulullah. Tidak ada yang tidak berasal dari beliau. Makanya Rasulullah, umatnya sudah 1400 tahun tidak pernah berubah syariatnya. Ya kalian Yesus melakukan puasa, kalian mana puasanya? Mana 40 hari mana puasanya mana? Kalau kalian 40 hari puasa, maka hama babi di Indonesia makin banyak, bukan berkurang. Paham? Besoknya kan? Nah, buktikan. Iya. Belum terjawab juga, silahkan ada yang mau ini. Nat atau Bom. Terima kasih banyak. Teman-teman, kau lawan ini. Megaloman, bom suruh bom. Kau dari tadi dalil pun satu pun kau tidak bisa menjawab surat Al-Baqarah 183. Kau tunjukkan, kau pengikuti Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Kenapa kau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, dan Zabur. Sekarang Musa menggenapi kitab Taurat dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus memberitakan firman-Nya, Injil yang dia beritakan, firman-Nya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ sesuai dalam nubuatan kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga 29. Suma, gua ini pakar Alkitab Suma. Lu nonton pendeta. Lu mampus. Sekarang lu jawab.
Kalau Nabi Muhammad penyempurna, kenapa diturunkan Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah 183? Anda tidak ikut berpuasa, Nabi Anda tidak berpuasa 40 hari perjalanan. Silakan, saya minta datanya. Nabi Muhammad bagaimana berpuasa? Silakan Anda buka hadis maupun Al-Quran. Di mana? Jangan kau lari ke sana kemari. Nanti itu channel apa? Link yang lain. Sekarang kita bahas tentang berpuasa dulu. Oke Suma, kutunggu kau jawaban. Belum kau jawab. Jangan kau lari ke masalah orang Yahudi yang berbunuh. Saya cari nabimu berpuasa di mana. Kau kubal balik kau ya. Kubal balik kau sekarang ya. Jangan kau macam-macam. Kau tunjukkan sesuai dalil. Kau ketemu dengan megaloman, si rambut penghancur Zuma. Waktuku masih ada. Masih 40 detik lagi. Suma, detik masih. Jangan kau lari ke orang sunat. Sabar, itu nanti temanya lain. Kita bicara berpuasa dulu. Karena berpuasa dari tadi kau zong. Kau cuma mulut toa. Ketahuan bahwa Anda, saya undang para pendeta. Kau tahu Pak Bom turun di YouTube dan TikTok karena apa? Kubal balik kau. Kau lari di YouTube, lu lari ke TikTok. Sekarang aku kejar kau ya. Yang kau bilang bom suruh bom. Jangan kau cuma cari koin ya. Kau jawab dulu. 183. 183. Saya tunggu datanya. Saya tidak akan pindah topik. Saya kejar Al-Baqarah 183. Kau jawab. Jangan kau lari ya. Ku tunggu. Oke, terima kasih banyak. Itu aja ku kejar. Oke, syariat Islam itu beda dengan syariat Taurat, syariat para nabi itu beda. Makanya tidak ada di kitab kami itu melengket kitabnya Yahudi. Makanya kitab kami bukan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Al-Quran mengatakan, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Al-Quran datang kemudian diajarkan kepada para nabi, para pengikut para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan kemudian? Al-Quran datang untuk menghilangkan beban-beban Yahudi dan Nasrani, membebaskan kemudian belenggu-belenggu aturan syariat yang datang kepada Nabi Musa, kemudian untuk mengikut pada syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, diperintahkan kemudian untuk ikut menjadi pengikut syariat Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Fattabi'uni, ikuti puasaku." Apa yang kalian lihat hari ini kepada kami umat Islam, itulah puasa Rasulullah yang dicontoh dari generasi awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kalian tidak puasa itu ikut siapa? Yesus 40 hari 40 malam puasa, kalian? Habis. 40 hari Yesus puasa. Sudah giliran gua. 40 hari. 40 hari puasanya Yesus. Sudah kamu? selesai. Buktikan kalau kamu pengikut, silakan. Sudah selesai. Kubal balik kau. Ya, balik lagi. Bahas Oke, kitabnya Yahudi. Giliran saya Yos ya, giliran saya. Kitabnya Yahudi pasti dibahas. Oke. Di tadi saya sudah tunjukkan Yesus katakan dalam Injil ya, Zuma kau harus belajar. Yesus dibaptis, kami orang Kristen dibaptis. Arti Yesus dibaptis, kami masuk di dalam Kristus. Berarti orang Kristen masuk dalam ajaran Kristen. Oh haleluya, Tuhan Yesus dasar. Kau dengar ya, kau dari tadi tidak bisa menunjukkan bahwa kau mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum surat Al-Baqarah 183. Itu yang saya kejar Zuma. Saya pakai data, dari tadi kau cuma bedol congor. Itulah ketahuan kau hanya mulut besar. Seorang satpam yang gak sekolah teologi katanya pintar sekolah teologi. Kau kubal balik kau Zuma. Kau mencret dengan kitab Al-Quranmu sendiri 183 Al-Baqarah. Kau tunjukkan sama saya. Nah di Al-Quran mengatakannya, kau sendiri mengatakan kami penyempurna kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sekarang katanya kau, semua penerima kitab Taurat Musa berpuasa.
Kitab-kitab Taurat dan Zabur semua berpuasa. Ada puasa Daud, semua berpuasa. Elia mewakili. Sekarang Yesus mewakili, menutupi kitab Injil. Yesus tidak ada nabi. Setelah nabi itu sudah tidak ada lagi. Ya, jangan kau bawa Kisah Rasul 13. Itu fungsinya. Ya, sesuai dijelaskan. Saya bisa jelaskan, tapi ini topik yang lain. Sekarang semua, kau tunjukkan satu dalil. Sekarang saya 1-0 buat kau. Kau nggak bisa tunjukkan satu dalil. Nabi Muhammad mengikuti para nabi. Ini jejakmu dalam Al-Quran ini loh. Ini nih, saya tunjukkan dalil ini. Nih, kau harus jawab. Kau harus jawab, ini dalil loh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak puasa berarti kalian bukan orang yang beriman. Oh, beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya, di mana ayat Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam untuk menggenapi? Tadi kau memuji-muji orang Yahudi. Sekarang kau tunjukkan di mana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Gue tembak lu. Silakan semua. Saya pikir Anda dari tadi hanya mengadakan mulut Anda yang besar kayak toa ya. Kami bukan pengikut nabi-nabi terdahulu. Kau ikut Al-Quranmu, jangan Kami bukan pengikut nabi terdahulu. Kami pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quranul Karim yang Anda bacakan tentang surah Ali Imran tadi. Waktu Anda sekarang, Anda jelaskan, saya tunggu. Surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasanya, bukan rukun syaratnya, tapi wajib puasa. Puasanya yang wajib, bukan cara-caranya. Cara-cara itu tergantung kepada umat siapa yang diberikan kemudian rukun dan sunnahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Umat terdahulu puasa, kami puasa. Mengenai caranya, itu tergantung nabinya. Kepada siapa syariat itu diajarkan. Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya, Rasulullah Muhammad SAW untuk kami. Caranya berbeda, tapi hukum puasanya sama. Perintah puasa, sama-sama puasa. Yang jadi masalah itu kalian. Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dia di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, apalagi manusia. Tidak pernah Yesus membaptis satu orang pun. Tunjukkan mana? Di mana dalilnya pernah Yesus membaptis? Tidak pernah. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Berarti Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Kamu itu bermasalah. Rasulullah puasa, kami puasa. Nabi Musa puasa, kami puasa. Abraham puasa, kami puasa. Yesus puasa, kami puasa. Lah kalian? Sisa 30 detik. Kalian? Lucu ente. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ikuti beliau. Nah, kamu pengikutnya Yesus. Kenapa kamu nggak ikut Yesus? Hah? Kenapa? Buktikan kalian puasa 40 hari 40 malam. Mana? Perutmu tidak gemuk begitu, Bom. Kalau kau puasa 40 hari 40 malam. Bibirmu tidak tembem kayak begitu, bro. 40 hari 40 malam. Ya, giliran gua ya. Ya, silakan. Oke. Zuma, Bom layani kau dengan santai saja. Gue tidur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti puasa, tidak diatur. Oke, kau tunjukkan satu dalil Nabi Muhammad berpuasa dalam data. Al-Quran maupun hadis. Tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad berpuasa. Saya minta salah ini, kau santai saja. Karena saya pikir kau sudah tikam. Kau sudah depan jurang, tinggal saya dorong kau begini. Dari tadi kau cuma hancur. Kau gak bisa jawab surat Al-Baqarah 183. Kau katakan hancur berkeping. Orang sudah tahu bahwa kau hanya modal congor. Gua santai nih, lagi santai. Kamu betul hari ini Sumba. Hancur kau Sumba, 2 kali kau hancur. Kau bikin fitih. Sumba dari tadi tidak bisa tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad berpuasa. Nabi dulu berpuasa, baru ke orang umatnya. Tadi kau bilang umat berpuasa. Kami Yesus berpuasa. Kami sekarang sebentar Paskah, kami berpuasa 40 hari. Tidak perlu kami ngomong. Tadi kan sudah dijelaskan dalam Matius 6 ayat 16 sampai selanjutnya.
Untuk apa kami berkata ada puasa Daud, ada puasa Esther 3 kali, ya? Ada puasa Daud hanya makan, tidak makan, hanya minum. Itu puasa Daniel hanya makan sayur-sayuran. Kau tidak menjelaskan secara data. Saya bisa tunjukkan data. Kau tunjukkan data. Saya kejar dulu surat Al-Baqarah 183. Kau tolong jelaskan suratmu itu. Jangan kau lari. Itu firman Allah. Kau jelaskan nabi. Jangan kau bicara tentang kau berpuasa. Kau jelaskan dulu. Kami mengikuti jejak para nabi. Sekarang Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, Elia, dan Yesus. Silakan. Kau bicara Yesus, sekarang kau ikuti. Jangan bicara baptis dulu. Sisa 30 detik. Silakan Bu. Kau tunjukkan, gua santai. Biar sampai waktu habis. Oke, yang ditanyakan adalah di mana datanya, dalilnya bahwa kita penyempurna itu memang ada. Nabi Muhammad berpuasa di mana? Menyempurnakan puasa. 30 hari coba. Nabi Muhammad berpuasa 30 hari. Ada perubahan ya dari 40 hari jadi 30 hari. Mana? Itu datanya yang kita ditunjukkan. Oke, selesai. Silakan. Waktu saya kan? Bang Juma ya, silakan. Oke. Hadis mutafakkun alaih menjelaskan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasumu hatta naqul la yu'tir wa yafsiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyamas sah qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyam fi Sa'ban muttafaqqul alaih. Oke. Nabi kemudian diceritakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Hadis muttafaqqun alaih. Beliau kemudian berpuasa penuh nanti di bulan suci Ramadan. Hadis. Oke, pahami ya? Nah, di dalam kitabmu Yesus 40 hari 40 malam. Mana orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam? Tunjukkan. Mana? Di mana kalian berpuasa 40 hari 40 malam? Kalau kalian berpuasa 40 hari 40 malam, maka gereja akan tutup. Kenapa? Nggak ada lagi yang bisa jalan ke gereja. Sempoyongan, paman. Apa bisa tubuhmu nggak diisi babi? Nggak diisi babi satu hari, Bom? Bisa? 30 detik? Nggak bisa, Bom. Apalagi 40 hari 40 malam kau tidak minum tua, mati kau. Jadi nggak ada cerita itu. Rasulullah Muhammad SAW puasa. Dalilnya saya sudah tunjukkan. Kami puasa. Umat Islam 1400 tahun setiap tahun puasa. Sampai hari ini. Lah kalian Yesus puasa 2000 tahun yang lalu. Kalian ngapain? Puasu. Ayolah teman-teman Kristen. Ayolah. Sadarilah kalian itu bukan pengikut. Tapi pentuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, sudah habis. Tidak ada. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Pak Bobom selama ini tidak mau berdiskusi sama Suma? Ya, karena apa? Kelasnya Pak Bobom dan Suma saya pikir tidak ada kelas, jauh sekali, jauh sekali. Sebentar, jangan potong, jangan dapat nomor hadisnya, Pak. Ya, sudah. Ya memang, sudah. Silakan Pak Bom. Inna lillahi wa inna lillahi Rolling Stone telah meninggal dunia. Tiga 30 detik lagi. Oke, dan teman-teman yang Kristen tidak usah marah sama Suma. Suma ini belum dijamah. Jangan, dia bukan menghujat Roh Kudus. Sabar, waktu saya masih ada. Sabar, jangan kebijak. Zuma ini jangan kita marah, kita doa buat dia, ya. Kita doa buat dia karena dia belum dijamah dengan kuasa Roh. Kita bantu doa karena orang ini hanya iblis yang menutupi matanya. Kita berdoa dalam nama Yesus, matanya dibuka, celik. Aduh. Ya. Penyembah Yudas menghibur diri. Oke. Ya memang belum ada ya Bang Zuma ya. Silakan Bang. Ya terserah kalian kan. Ya cukup ya. Kayaknya nomor berapa tadi? Cukup kayaknya cukup ya. Karena pertanyaan saya tadi juga nggak pernah dijawab. Ya saya Nabi terdahulu. Nabi dulu siapa yang berpuasa? Di mana perintahnya hari ini ada 100.
menjadi berubah menjadi 30 hari itu Di sini nggak ada penyembah juga. Yuda semua. Nggak ada. Jadi, Ya, tidak terus ada. ya. Tak ada ya, satupun. sudah. Nomor hadisnya nggak usah kabur. Nomor hadisnya berapa? Kemudian, Sudah Tidak tersiar, pernah tidak ada. belajar Kristen tentang puasa. Yudas ya, tentang Yudas juga nggak pernah Nomor hadisnya belajar. berapa? Nomor Ya hadisnya. kitabnya juga bingung. Ya tadi yang disebutkan Musa itu bukan Musa bangsa Israel, Bang. Pak Bombong. agama pagan, nyembah manusia Oke, sudah berdoa pada selesai ya. manusia. Nomor hadisnya berapa? Nggak usah pagan-pagan. Nomor hadisnya berapa? Belanda lebih dulu Oke, mempraktikkan sudah. agama Nomor ini. hadisnya Suma, berapa? Suma. Di sini dongeng cuma. Menjajah Belanda. Belajar sejarah. Suma itu Ibrahim dari mana itu yang ada di Quran? Suma, Ya, kau Pak. kan Gagal kau kan Belanda. satpam. Begini Suma, Percuma, kau harus percuma. belajar. Belanda itu menjajah Indonesia karena kepada rempah-rempah. manusia mana bisa Yang diterima, membawa Bung. agama ke Indonesia itu adalah Jerman. Kau belajar sejarah. Jerman. Belajar Suma. Aku Makasih. juga Suma. Hibur diri. Cuma perlu waktu kamu belajar. Hancur Ya Suma. jangan Yudas kita mau bingung. Belajar sejarah lah. Sini Kita mau bingung Zuma. Allahmu bingung, kita mau bingung, nabimu bingung Dia Zuma. nggak jawab tadi pertanyaannya Pak Servis Otak. Nomor Enggak hadisnya ada yang tahu dijawab. nggak? Itu deket Ya, itu. kalau dijawab, ya kalau dijawab, saya jalan merangkak ini. Mana nabimu, nabi-nabi terdahulu yang dicontoh? Mana nabi-nabi terdahulu yang pernah puasa Zuma? Mana nabi yang berpuasa Zuma? Pertanyaan sederhana, nabi terdahulu yang berpuasa seperti puasamu siapa Zuma? Puasumu itu puasamu, ya karena nabi terdahulu nggak ada puasa seperti kamu. Ya nggak ada Zuma. Belajar ada yang benar perintah dari Zuma. Allah kepada Muhammad untuk Kalian merubah nafsu jumlah hari puasa gitu. Kasihan. Kalau jangankan kalau dari Allah SWT ada. Kalian puasa. Ya. Saya nggak dijawab ini nomor hadisnya nomor berapa sih? Ada yang tahu nggak? Gimana sih ini? Sur, makanya kan gini. Jumlah hari Putri Sion, kan tadi Zuma katakan kalau di servis kan yang servis kan otaknya. Zuma bilang kok yang di servis pantat lah, otaknya Zuma udah di pantat jadi saya servis. Otaknya Zuma udah di pantat jadi saya servis. Tadi Zuma lo yang ngomong lo Pak Bombom. Pak Bombom dia yang ngomong lo. data. Mereka ini bukan puasa ya, lebih tepatnya pindah jadwal makan. Biasanya kan makan Itu syariat sarapan kamu. pagi. Mana syariat ya kan? Yesus kan? Sama malam. Kitabmu aja bingung, Allahmu bingung, kok sudah disebut-sebut. Makan. Mereka Cuma cuma pindah jadwal makan doang, bukan puasa. Zuma, ya ajaran nabimu yang mana sih Zuma yang kamu ajar diikuti? Ambil kue dulu, kacang makan satu. Ya, ini makan Pak Bambang. Saudara-saudara mau pamit, saya mau buka puasa. Oh ya, selamat ya Bu. Gak usah diikutan, gak usah dimute. Ya, selamat Zuma. Ya, saya Gak usah ketakutan, bentar. Iya. Belanda Gak usah nangis Zuma, gak usah nangis sudah. Silahkan mau buka puasa silahkan. Jadi saya ya. Sudah. Kalau kamu nggak takut gunakan data yang bagus. Kalau nggak takut gunakan data referensi yang bagus. Jangan kitab-kitab gombal-gambul kamu percaya. Oke, siap. Mana ada Yudas disalib? Mana ada Yudas disalib? Saya cuma mau pamit, Bung. Iya silahkan, cukup. Oke. Jangan di mute dulu, saya mau pamit. Nanti Suma kita dua diskusi berdua saja PK ya, PK. Enggak usah ketakutan. Saya cuma mau pamit ini. Kita berdua aja. Karena kita berdua ya tentang tertutup. Tidak usah di mute. Saya cuma mau pamit. Oke, siap.
Saya cuma mau pamit gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian punya referensi untuk melawan saya, silakan aja. Temanya itu yang kalian sembah Yudas. Oke, saya pamit ya teman-teman. Salam NKRI. Semangat. Terima kasih. Oke, selamat buka puasa Yuda ya. Sehat selalu Yuda. Sumaya.